Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini masih mengenai prediksi soal-soal P3K ya, yang P3K kompetensi teknis PAI ya, persiapan untuk seleksi tahap 3. Ini soal-soal yang sering keluar ya. Silakan untuk menambah belajar untuk Bapak Ibu guru semua, semoga bermanfaat dan keluar di tahap 3 nanti ya. Yang pasti ya, yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, minta restu doa, minta doa kepada orang tua, kepada teman-teman Bapak Ibu guru, terus berikhtiar, bertawakal ya. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Dan silakan Bapak Ibu guru untuk mengecek mengenai informasi-informasi P3K tahap 3 ini ya. Karena tahap 3 ini kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan lagi ya. Jadi untuk mempersiapkan itu lebih matang lagi dan dalam mempersiapkan dalam menghadapi tes seleksi nanti. Pastinya Bapak Ibu guru sudah menunggu-nunggu ya mengenai informasi tahap 3 ini. Baik, sebelum kita lanjut, bagi yang baru tahu channel ini, silakan subscribe, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. Sebelum dimulai dari soal nomor 1, untuk diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari soal nomor 1. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir keseluruhan siswa dengan benar ya. Mampu dijawab hampir keseluruhan siswa dengan benar, mampu dijawab siswa dengan keseluruhan hampir benar ya. Jika Anda sebagai seorang guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tersebut? A. Mengajarkan seluruh materi dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test atau pretest ya. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Atau D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Silakan Bapak Ibu guru pahami. Di sini dalam melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu ya dijawab keseluruhan ya. Mampu dijawab hampir keseluruhan siswa dengan benar. Siswa itu dapat menjawab gitu ya. Nah, jika Anda sebagai seorang guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tersebut, dari pembelajaran tersebut ya, dari mengetahui dari ini ya, siswa dapat menjawab keseluruhan soalnya. Itu itu manfaatnya apa gitu ya. Terus manfaat apa yang dapat dipetik ya, mengenai itu? Apa mengajarkan seluruh materi dengan kurikulum agar penguasaan materi lebih baik? Atau 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test? Atau materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar ya? Atau melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai? Silakan Bapak Ibu guru untuk
memahami ya di soal ini. Jadi jawabannya yang mana ya? Nomor 1 yaitu yang C. Materi yang telah dikuasai tidak perlu ditanyakan pada proses kegiatan belajar mengajar. Baik, kita langsung lanjut ke soal yang nomor 2. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan ini meningkatkan ya. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan ya, dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes ya. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaan antara tes formatif dan tes sumatif adalah A. Bentuk soal dan kondisi peserta didik, B. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan bentuk soal, atau D. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. Silakan Bapak Ibu Guru untuk menjawab. Ini soal-soal yang sering keluar ya, juga soal-soal yang pedagogik ini ya pasti keluar gitu ya. Misalnya di hari yang ke-1 sesi 1, sesi 2, di hari yang kedua baik di sesi 1, di sesi 2, baik di hari 3, sesi 1, sesi 3, itu soal-soalnya itu pasti berbeda-beda ya. Itu juga rahasia, karena soal-soal ini ya rahasia pemerintah ya. Tapi ya silakan Bapak Ibu Guru untuk lebih mematangkan lagi di dalam belajar seperti itu. Pasti tidak jauh dari kisi-kisi. Misalnya saja 1 tambah 1 ya pasti 2 gitu kan. Nggak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 3 kan kayak gitu. Ya, yang penting belajar kayak gitu ya. Yang penting pastinya Bapak Ibu Guru sudah matang di dalam menguasai ya, di dalam belajar ya, untuk menghadapi tes seleksi tahap 3 ini. Jadi nomor 2 apa ini? Dalam rangka meningkatkan keberhasilan. Nah, jadi kata kuncinya dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Ini dikenal dengan tes formatif dan tes sumatif. Itu perbedaannya apa? Yaitu perbedaannya yang cakupan materi dan waktu pelaksanaan ya. Jawabannya yang B ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut soal yang nomor 3. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali, ada kata kecuali: A. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar dan metakognisi, B. Penyelesaian masalah, berpikir kritis tingkat tinggi dan kolaborasi, C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri ya, tanggung jawab dan menciptakan, atau D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi. Silakan Bapak Ibu Guru untuk memahami. Pastinya Bapak Ibu Guru sudah paham ya mengenai soal yang seperti ini. Ini tidak asing ya, ini soal yang tidak asing, pasti keluar gitu ya. Di pembelajaran abad 21 itu pasti keluar. Menekan pada hal-hal apa? Yang A. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar dan metakognisi. B. Penyelesaian masalah, berpikir kritis tingkat tinggi dan kolaborasi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab dan menciptakan, atau D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi. Silakan Bapak Ibu Guru pahami ya, pastinya sudah paham ya. Jadi yang D, penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi ya. Itu. Baik, kita langsung saja lanjut ke soal yang nomor 4. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran
B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. C. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi pembelajaran. Atau D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Silakan Bapak Ibu guru pahami. Ini soal yang sering keluar pasti ya, abad 21 itu ya. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. Silakan untuk menjawab. Ya, ini apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D. Nah, ini memfokuskan diri yang pada penguasaan materi belajar, apa menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran, apa mengutamakan agar peserta didik menguasai materi pembelajaran, atau menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Silakan Bapak Ibu guru pahami ya. Jadi nomor 4 jawabannya yang mana ini? Yang D, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Jadi nomor 5 jawabannya yang nomor 4 jawabannya yang D. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar tahap 3 nanti. Amin. Kita lanjut soal yang nomor 5. Jika di silabus, nah ini di silabus ya. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah, nah ini pasti keluar ini ya. Nah silabus, RPP, Prota, Promes itu keluar memecahkan masalah, maka itu dapat ditemukan pada kompetensi silabus. A. Kompetensi dasar, B. Indikator, C. Tujuan pembelajaran, atau D. Materi. Silakan Bapak Ibu guru pahami. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham mengenai ini ya, yang sudah sehari-hari dalam mengajar anak-anaknya, mengajar peserta didiknya itu pasti ya membuat silabus, membuat RPP gitu ya, pastinya sudah paham ya. Misalnya ini mengenai memecahkan masalah, yaitu materi ya, memecahkan masalah ini, maka itu dapat ditemukan pada kompetensi silabus apa kompetensi dasar, apa indikator, atau tujuan belajar, atau materi. Hitung 5 mundur ya, 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana? Jadi jawabannya yang kompetensi ada pada kompetensi silabus, kompetensi dasar. Jawabannya nomor 6, nomor 5 yang A. Lanjut soal yang nomor 6. Untuk mengukur sejauh mana peserta didik secara kognitif, psikomotorik, dan efektif merupakan A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Tujuan penilaian, atau D. Prinsip penilaian. Ini macam-macam untuk mengukur ya sejauh mana peserta didik itu kognitif, psikomotorik, dan efektif. Nah, ini merupakan apa gitu ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ini ya. Nah, pastinya Bapak Ibu guru sudah paham mengenai ini ya. Nah, jadi nomor 6 jawabannya yang mana? Nomor 6. Hitung 5 mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nomor 6 jawabannya yang tujuan penilaian, yang C gitu ya. Baik ya, kita langsung saja lanjut ke soal yang nomor 7. Hal yang mendorong Nabi untuk berhijrah ke Madinah adalah A. Perintah untuk berhijrah, B. Perintah berhijrah dan wafatnya Khadijah, C. Permusuhan dan penolakan dakwah Nabi, atau D. Wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Silakan Bapak Ibu untuk memahami. Pastinya ini teknis PAI ya, ini yang masuk. Pedagogik pasti masuk gitu ya, silabus, RPP, Prota, Promes gitu ya. Teori belajar, macam-macam belajar itu ya, teori itu ya, itu pasti ya masuknya. Pada Subel, Edgar Dell itu ya itu. Nah, terus itu ya, itu pasti masuk ya. Hal yang mendorong Nabi untuk berhijrah ke Madinah itu perintah untuk berhijrah.
Jadi jawabannya nomor 7 itu yang A. Kita lanjut soal yang nomor 8. Hikmah beriman kepada malaikat yang selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala adalah A. Berzikir jikalau sedang ingat saja, B. Ingat pekerjaan ketika sholat, C. Menjauhi maksiat, atau D. Melakukan hal baik karena ingin dipuji. Nah, ini melakukan hal baik karena ingin dipuji berarti berlaku riya ini gitu ya, atau apa gitu ya, melakukan hal baik kalau dia itu kan pamer gitu ya, memamerkan. Melakukan hal baik juga termasuk riya yang dipuji ya. Berzikir kalau ingat saja berarti setiap hari tidak ingat dong. Ingat pekerjaan ketika sholat. Nah berarti kalau ingat pekerjaan ketika sholat itu ya, itu nggak masuk ya. Jadi menjauhi maksiat. Jadi jawabannya ini nomor 8 yang C. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya. Baik, kita lanjut soal yang nomor 9. Batas nisab zakat kambing minimal A. 40 ekor kambing, B. 50 ekor kambing, C. 60 ekor kambing, atau D. 20 ekor kambing. Pastinya Bapak Ibu guru sudah paham ya mengenai batas nisab kambing itu berapa, minimal berapa dan berapa gitu ya. Ini maksudnya batas nisab kambing adalah bisa gitu ya. Di nomor 9 yang A. Lanjut soal yang nomor 10. Soal yang nomor 10 ya. Soal yang nomor 10. Penyebar pertama agama Islam di Kepulauan Sulu dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka adalah A. Sayyid Abdullah, B. Syarif Muhammad Kebungsuan, C. Sayyid Sabiq, atau D. Sayyid Abdul Aziz, atau E. Sayyid Umar. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami. Ini juga pasti keluar ya, soal-soal yang sering keluar itu. Nah, ini penyebar pertama agama Islam di Kepulauan Sulu dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamka adalah Sayyid Abdullah, apa Syarif Muhammad Kebungsuan, atau Sayyid Sabi, atau Sayyid Abdul Aziz, ataupun Sayyid Umar. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami ya. Jawabannya nomor 10 yang jawabannya nomor 10 yang B. Yang B ya. Silakan apabila ada kesalahan dan kekeliruan dari saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya, seterusnya ya, mohon untuk dibenarkan. Alhamdulillahirrabbil Demikian ini 10 FR ya mengenai soal prediksi P3K ya, prediksi soal P3K teknis PAI. Silakan untuk menambah pembelajaran untuk Bapak Ibu guru. Pastinya Bapak Ibu guru sudah matang di dalam mempersiapkan di dalam untuk menghadapi seleksi tahap 3 nanti, untuk terus mengecek perkembangan atau informasi tes tahap 3 itu kapan gitu ya. Yang penting terus bersemangat ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta restu kepada orang tua, minta restu kepada teman-teman, minta doa kepada teman-teman. Terus berusaha ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan ya, apa yang Bapak Ibu guru doakan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.